Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sampai kita bertemu lagi di tempat ini, kita yakin dan percaya malam hari ini tidak sia-sia semua usaha yang telah kita lakukan. Kita bisa datang di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari bersama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu dalam hadiratnya pada malam hari ini. Bersama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Dengan hati yang penuh rindu dan rasa syukur, malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang layak kami tinggikan, sungguh hanya Engkau yang layak kami puji selama-lamanya Tuhan Yesus. Untuk itu malam hari ini kami membawa hati kami membawa kehidupan kami rindu mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Lewat pujian kami, lewat nyanyian kami, persembahan kami yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Pakai kami menjadi umat-Mu, menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kerinduan kami selalu berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan penuh kerinduan, sama-sama kita angkat pujian dari awal. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Oh, bawaku
Sungguh kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Diam di hadirat, oh, ku mengangkat tangan, kami bersyukur ya Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Mari yang percaya, angkat tanganmu, naikkan sembah dan syukur bagi Dia. Oh, ku rasakan kami nikmati kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, kami bersyukur menyembah, penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Diam di, lagi katakan, penuhi dengan kasih-Mu, oh, penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam, satu kali lagi dengan iman katakan, penuhi kami ya Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mari datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang terbaik, puji-pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik bagi Allah kita, bagi Raja yang berkuasa dan layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kami bawa pujian, kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Yesus Kau ditinggikan, Yesus Kau dimuliakan. Hosana bagi Allah, Hosana bagi Raja, Hosana bagi Tuhan kami. Haleluya. 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 Sembah bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak terima sembah, naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Pujilah Engkau selamanya. Selamanya Kau ditinggikan, sampai selama-lamanya. Kau Tuhan kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami mendapat ketenangan, di dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan, kelegaan, dan kedamaian ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh hanya Engkau yang kami rindukan. Malam hari ini tiada yang lain. Engkaulah pusat penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Dia hadir malam hari ini. Kerinduanku datang padamu, ya Tuhan. Haleluya, mawar syarah. Ku sambut Raja di atas segala raja yang bertata di tempat yang maha tinggi, ya Tuhan. Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, ya Tuhan. Terindah, termanis Engkau. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat tanganmu, naikkan pujian bagi Dia. Katakan ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau. Hanya Kau yang layak disembah, ditinggikan, lagi nyanyikan. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah, ku sembah Kau, ya Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Yes, satu kali lagi dengan iman, naikkan pujian bagi Dia, ya Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh. Hanya bagi-Mu segala penyembahan kami, ya Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus, ya Tuhan. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sorak-sorak yang paling meriah buat Dia, Allah yang ajaib. Oh, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Sembah bagi-Mu Tuhan, sembah bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak kami agungkan. Haleluya, yeah.
habis puji-pujian kami bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Melewati badai apapun, kami tak gentar, kami tak goyah. Yang kami tahu pasti, kami terus menyembah-Mu, kami terus meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang menjamin seluruh kehidupan kami. Rencana-Mu tak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu saat ini, percaya Tuhan tidak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Tuhan sebagai doa kita. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Mari sambil bangkit berdiri nyanyikan bersama. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setianya untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah, lagi nyanyikan, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah, lebih sungguh lagi, oh, Tuhan tak pernah. Ini iman kami kepadamu ya Tuhan, sanggup buktikan setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak lagi, Tuhan tak pernah gagal. Oh, Tuhan tak pernah gagal, sanggup janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Benar Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan, padamu kami percaya dan kami tahu kami tidak dikecewakan. Hari-hari ini Tuhan, ketika
Dunia sedang dilanda kesusahan yang besar. Bahkan di antara kami jemaat GBT Orat Labora juga mengalami kesedihan. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang kami percaya. Dan kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah kecewakan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Malam ini Tuhan kami membawa di dalam doa untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami ingat akan Ibu Catur, kasihani Tuhan. Engkau jamah dia, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingat juga ada Bapak Yanto, Ibu Yanto. Kami ingat juga ada Ibu Munawar. Kami ingat Pak Herman, Bu Herman. Kami berdoa Tuhan, ada nama-nama lain yang juga kami tidak sebutkan. Tapi hari ini, malam ini kalau mereka terbaring sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami teringat keluarga dari Tanaka yang orang tuanya Tuhan sudah panggil pulang ke surga. Ya Tuhan, kami ingat juga Bapak Mariono, Tuhan beri penghiburan kekuatan semua. Pak Sugiantoro juga dan keluarga Tuhan beri kekuatan. Kami berdoa buat Ibu Mary yang ada di Samarinda, yang juga ada sakit sehingga harus cuci darah. Tuhan kasihanilah, jamahlah Tuhan dan sembuhkanlah. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Rudi Benyamin yang terbaring sakit di rumah sakit. Tuhan, lawatlah Tuhan hamba-Mu, jamah dan sembuhkanlah. Terima kasih Tuhan, ada banyak nama lain yang tidak bisa kami sebutkan. Tapi Tuhan, tolonglah, lawatlah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang begitu setia melayani Engkau, mengiring Engkau. Sembuhkanlah kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Mungkin kalau sudah duduk semua, saya bisa buka masker saya. Memang agak susah pakai masker. Saya juga bingung, Pak Daniel bisa ya. Karena sudah tidak ada orang di sekitar saya, jadi saya membuka masker saya. Mari saudara kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, satu ayat saja. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 ya. Kita membaca satu ayat saja. Ya. Kalau sudah, mari kita membaca ayat ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita hidup dalam satu zaman ya, di mana menurut saya ya, selama saya hidup ini zaman yang paling sulit ya. Selamanya saya melayani di GBT Orat Labora, tidak ada kematian yang beruntun begitu banyak. Ya, hari Sabtu yang lalu Ibu terkasih kita, Ibu Elvi Sugiantoro, Ibu Elvi Gomejen dipanggil Tuhan. Ya, lalu hari Seninnya ada 2 orang juga bersamaan jemaat kita dipanggil Tuhan. Ya, Ibu Weni itu suka datang ibadah. Ya, dia sering datang ibadah sebelum PPKM ya. Dia rajin datang ibadah dan masih keluarga, masih family dengan kami ya. Lalu ada istri dari Pak Mariono juga dipanggil Tuhan. Kalau dulu kita suka bilang kalau GBT itu kalau ada yang meninggal biasanya beruntun 3, habis itu selesai. Ini kayaknya kok saya bilang Pak Daniel sudah ya cukup, sudah selesai. Tapi ternyata kemarin masih ada 2 lagi yang meninggal ya. Saya iseng-iseng kemarin saya buat daftar
Dan saya melihat hampir 20 orang selama masa pandemik dipanggil oleh Tuhan yang saya kenal, saudara, dan sebagian besar adalah jemaat kita. Ya, enggak semua jemaat kita, tapi sebagian besar. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya merasa saya hidup di satu zaman yang awalnya kita mendengar ada kematian kita kaget, tapi lama-lama kita jadi merasa sudah bukan apa ya, jadi meninggal ya, ya sudah, tidak bisa bertahan, begitu saudara ya. Sehingga kemudian membuat saya sendiri juga terus mempersiapkan hidup saya gitu ya. Karena sewaktu-waktu saya juga bisa dipanggil oleh Tuhan ya. Apalagi pekerjaan kami, tugas kami suami istri itu berisiko sekali. Orang sakit kami datang doakan. Orang meninggal karena COVID ataupun bukan COVID kami tetap datang saudara. Ya, bahkan COVID pun kami datang ya. Jadi memang pekerjaan yang sangat berisiko. Dan saya dalam 1 bulan itu bisa swab 2-3 kali, bisa PCR 2 kali gitu loh. Ya, jadi saya rajin sekali PCR. Mungkin dalam minggu depan ini saya PCR lagi. Ya. Nah, saudara, kita hidup dalam suatu masa yang bisa dikatakan kita sudah sampai di masa akhir dari zaman ini. Memang kita belum, saya nggak berani katakan bahwa besok Tuhan akan datang di awan-awan menjemput kita. Saya tidak berani katakan itu. Tetapi tugas kita ialah kita harus siap sedia. Karena itu Petrus menuliskan kepada jemaat Tuhan, dia berkata begini dalam ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu. Itu bicara tentang kesudahan segala yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sudah dekat. Ya. Sudah dekat. Kata itu dipakai dalam bentuk bukan cuma sudah dekat, sedang berjalan, sedang mendekati kita. Ya, seperti Tuhan Yesus berkata, I am coming, saya sedang datang. Saudara kalau melihat tanda-tanda zaman, wah ini sudah nyata sekali gitu loh saudara. Ya, kita nggak usah terlalu berpikir jauh nanti Tuhan datang menjemput saya di awan-awan. Itu kerinduan saya nggak mati. Tetapi kalau hari-hari ini secara pribadi, Tuhan tuh menjemput anak-anak Tuhan secara pribadi. Hari Sabtu itu saya mendengar 5 kabar duka, saudara. Termasuk keponakan saya di Sumatera juga meninggal. Tapi saya nggak bisa datang. Ya. Jadi saya cuma mendengar saja kabar duka, lalu saya telepon, saya bilang minta maaf, saya tidak bisa datang. Ya. Sepupu saya berkata, enggak apa-apa C, enggak apa-apa, doakan aja. Jadi saudara, hari-hari ini nampaknya ya kita menghadapi satu keadaan yang bisa dikatakan sulit saudara. Banyak tantangan, banyak masalah ya. Ya, tetapi saudara, jangan itu membuat kita khawatir atau takut ya. Ya. Kalau jujur siapa sih nggak pernah khawatir di dunia ini? Coba saya mau tanya yang hadir di gereja, siapa di antara saudara tidak pernah khawatir? Coba angkat tangan. Ada? Ada? Yang pernah khawatir? Coba angkat tangan yang pernah khawatir. Iya. Yang tidak pernah takut? Wah ini hebat lagi nih. Ada yang tidak pernah takut? Ada? Ya. Yang pernah takut ada? Ya. Awalnya sudah jujur ya. Waktu saya mau jadi pendeta, mau sekolah Alkitab, saya diberitahu waktu itu saya masih tingkat 1 ya, saya diberitahu oleh seorang ibu majelis, dia bilang begini, kalian ini mau jadi pendeta, mesti bisa mandiin orang mati loh, gitu. Wah, dalam hati saya, waduh, gimana caranya jadi pendeta nggak usah mandiin orang mati, saudara. Bohonglah kalau nggak ada rasa takut, betul ya, saudara ya? Ya. Lalu kalau ke rumah sakit, kamar jenazahnya di mana? Wah kita udah jaga-jaga, pokoknya jangan-jangan ke situ itu kamar jenazah. Tapi belakangan ini saudara karena banyak menguburkan orang meninggal sampai ke Keputi, ya mobil jenazah, lihat jenazah itu sudah sangat biasa, saudara. Ya, lama-lama tuh takutnya udah berkurang.
Tetangga saya Pak RT juga meninggal, Ustaz. Meninggal, jatuh langsung meninggal. Lalu ada satu orang datang lalu dia bilang dia lihat Pak RT lagi berdiri, lagi ini di sebelah. Tapi lama-lama udah gak ada rasa takut. Malah saya merasa excited kalau Tuhan panggil. Sebab apa? Saya ingin bertemu Tuhan. Saya ingin bertemu Dia muka dengan muka. Ya, saya ingin merasakan yang namanya kekekalan itu seperti apa. Bertemu Tuhan itu seperti apa. Karena saya dijanjikan oleh firman Tuhan, surga adalah tempat yang mulia. Surga adalah tempat yang indah. Tetapi saudara, kalau jujur, hari-hari ini banyak orang yang khawatir. Ada banyak hal saudara yang membuat akhirnya kita tidak bisa jadi tenang dan tidak bisa berdoa. Firman Tuhan berkata apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya. Loh, kalau kita lihat tanda-tanda zaman, jujur sulit saudara untuk tidak khawatir itu sulit. Sulit untuk bisa jadi tenang. Apalagi kalau kita tipe orang yang cepat bingung. Dulu ada jemaat kita ya, dengar sedikit masalah menangis, saya ingat ya. Sekarang sudah di surga dia tidak menangis lagi, ya. Ya, Ibu terkasih Ibu Pemi. Dengar apa sedikit dia menangis, takut, khawatir dia menangis. Ya. Dulu juga ada jemaat kita saudara, ya anaknya pulang malam, enggak suruh mandi air panas, enggak mau, nangis saudara, takut, khawatir. Nanti anaknya masuk angin. Saya bilang, aduh Bu, anak sudah umur berapa? 23, anak 23 kok dikhawatirkan mandi malam enggak pakai air panas. Saya aja enggak pernah pakai air panas, umur saya sudah 50. Ya, tapi itulah orang tua selalu khawatir, bingung anaknya. Ya, khawatir. Secara itu baru hal kecil, saudara. Tapi kalau kita lihat keadaan dunia ini, kekhawatiran kita itu tambah banyak, tambah bingung kita, saudara. Tapi firman Tuhan berkata apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, ya, kuasailah dirimu. Kalau saudara melihat di ayat-ayat sebelumnya, konteks pembicaraan ini bicara tentang apa? Ada banyak penderitaan. Jemaat Tuhan menghadapi penderitaan, kesulitan, masalah. Ya. Di dalam penderitaan itu mereka menghadapi apa? Cobaan. Luar biasa. Ya, ada yang dianiaya. Ya, ada yang kesulitan. Secara ekonomi, hari-hari ini kita juga mengalami kesulitan secara ekonomi. Ya, tapi yang saya heran jemaat GBT Orat Labora, ya, zaman pandemi kok banyak yang gemuk itu loh saudara ya, betul-betul dipelihara Tuhan. Saya sudah tidak boleh gemuk lagi karena nanti penyakit yang suka dekat dengan saya ya. Ya, tetapi saya mau katakan hari-hari ini ketika kita mengalami kesulitan, bahkan di akhir zaman akan datang satu masa yang sukar kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus bisa menguasai diri kita. Kata menguasai diri itu saudara dipakai dengan pengertian begini, sabarlah, ya, kuasailah dirimu, artinya sabarlah, waspadalah. Ya, menahan diri, menjaga diri supaya enggak mabuk. Dia bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya. Ya. Sabar. Ya. Kuasailah dirimu. Jangan biarkan ya, ketakutan yang take control, mengontrol, ambil alih hidup kita, pikiran kita. Jangan biarkan ya, saudara, masalah-masalah yang ada ini menguasai hidup kita. Jangan juga biarkan kedagingan kita menguasai kita. Atau dosa menguasai hidup kita. Ya. Hari-hari ini saudara, kita harus bisa menguasai hidup kita. Mari kita baca di dalam Efesus, ya. Saya kasih tanda Efesus
pasal yang kelima, ya. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, janganlah kita biarkan hidup kita dikuasai oleh anggur. Ini anggur betul-betul anggur ya. Artinya minuman anggur. Mengapa? Karena jemaat Tuhan di kota Efesus itu terbiasa minum anggur dan mabuk, saudara. Sebab itu dikatakan berhentilah kamu. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani lebih tepat diterjemahkan, berhentilah kamu dikuasai oleh anggur. Ya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, kedagingan. Ya. Saudara, mari kita mengambil keputusan tidak dikuasai oleh hal-hal yang bisa membuat kita hidup dalam hawa nafsu, dalam kedagingan. Ya. Kalau orang sudah hidup dalam kedagingan, dia dikuasai oleh kedagingan, hawa nafsunya menguasai hidupnya, dia nggak bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi dikatakan hendaklah kamu dipenuhi oleh roh, dikuasai oleh roh. Ya. Nah, ayat ini melengkapi 1 Petrus 4 dikatakan ayat yang ke-7, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu, kamu tahanlah, jagalah dirimu, ya, waspadalah, berjaga-jagalah, dan jadilah tenang. Kata jadilah tenang itu berarti kita bisa menguasai diri. Kita bisa berpikiran sehat, waras, berpikir secara serius. Jangan biarkan hal-hal yang saya katakan tadi, hawa nafsu, kedagingan, ketakutan, kekhawatiran, cobaan, godaan, masalah, dan dosa menguasai hidup kita. Tapi biarlah hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita bisa jadi tenang. Kita bisa berdoa. Dan Roh Kudus itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Ya. Saya ditanya, Bu, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya takut berdoa, apa yang bisa saya lakukan kalau saya khawatir? Datang kepada Tuhan dan berdoa. Mungkin kita baca satu ayat, mari kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat. Ya, Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita khawatir, kita mesti apa? Datang kepada Tuhan. Dan dengar saudara, hari-hari ini jemaat Tuhan semua harus lebih dekat kepada Tuhan. Lebih banyak berdoa, lebih banyak datang kepada Tuhan. Saya sudah ngobrol sama Pak Daniel, dan Pak Daniel setuju, saudara. Ayo kita doa Zoom, doa pagi. Ya, doa Zoom, doa pagi. Ya, mungkin kalau dari MIT bisa tolong cuma setiap pagi mungkin ya. Jadi mungkin nanti kalau tidak saya punya Zoom link juga. Bisa share, saya bisa kasih. Jadi kalau saya tidak bisa nanti bisa dibuka. Ya, atau kalau dari MIT bisa mau kasih Zoom linknya juga bisa, saudara. Ya.
Kita doa setiap pagi. Saya bilang Pak Daniel, yang mestinya kita bisa Bible study loh. Ya, terima kasih Pak Gatot ya. Ya, juga punya ide yang bagus untuk kita. Ayo kita sharing, belajar firman bersama. Wah, itu baik, Sir. Saya bilang Pak Daniel, sebetulnya kalau kita tidak bisa ngajar, yang ada Pak Henok ya, Pak Gatot yang sekolah Alkitab, ini dua bisa bantu kita, saya bilang. Ya, jadi saudara, kita mesti banyak berdoa. Ya, ya, jadi kalau kita khawatir, apa yang harus kita lakukan? Kita datang dalam doa. Ya, kalau kita takut, ingat Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan beri kita justru roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, keberanian. Datang kepada Tuhan, datang kepada Roh Kudus. Masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Saudara, secara manusia kita nggak akan kuat menghadapi masalah hidup kita sendiri. Nggak akan kuat. Tapi karena kita punya Tuhan, ya, kita punya kekuatan dari Tuhan. Ya, kita punya Tuhan, kita punya kemenangan. Ya, bersama Tuhan sebetulnya itu sudah kemenangan. Dan Tuhan sudah beri kemenangan itu buat kita. Ya, sebab itu saudara yang kasih Tuhan, ayo jangan biarkan masalah yang ada di sekeliling kita itu membuat kita bingung, kita takut, kita cemas. Atau kita jadi emosi. Ya. Tetapi kita mau menguasai hidup kita. Kita mau jadi tenang supaya kita bisa berpikir dan supaya kita bisa berdoa, datang kepada Tuhan. Ya. Apapun kekhawatiran kita, masalah kita. Filipi 4 tadi berkata, coba saya bacakan sekali lagi ya. Filipi 4 ayat yang ke-8, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ya. Apapun yang membuat kita khawatir, takut, jangan biarkan hal-hal itu menguasai hidup kita. Tapi kita mau jadi tenang. Datang kepada Tuhan, bawa itu di dalam doa. Percaya. Ya. Tuhan pasti tolong hidup kita. Ya. Karena itu dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Waktu kita datang kepada Tuhan dalam doa, serahkan itu. Maka damai sejahtera Tuhan itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Kita jadi tenang. Ya. Mari kita kembali ke 1 Petrus pasal yang keempat. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dan kalau kita sudah bisa menguasai diri kita sudah berdoa serahkan kepada Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu ayat-ayat seterusnya. Kita tahu tugas-tugas kita. Kita bisa terus mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita itu ya tidak lepas dari pergumulan dan masalah. Tetapi saudara, jangan biarkan masalah itu menaklukkan kita, mengalahkan kita. Kita harus bisa mengalahkan masalah kita. Datang kepada Tuhan. Ada tugas-tugas yang Tuhan berikan buat kita, jangan menyerah. Kerjakan saudara. Sampai akhir kita menutup mata, kita didapati jadi hamba yang setia. Saya mau tutup dengan kesaksian. Waktu saya Sabtu siang datang dan Pak Daniel mendoakan Ibu Elvi, saudara. Ya. Setiap kami berdoa, suaranya keras saudara dia. Amin, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin gitu. Suaranya itu loh, sampai akhir hidup dia tetap
bersemangat. Dia tetap mengaminkan firman Tuhan. Dia nggak putus asa. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya. Dia nggak menjadi lemah iman percayanya. Wah, itu hebat, saudara. Ya. Sama juga dengan Pak Hendri. Saya ingat Paulus berkata, tubuh jasmaninya jadi lemah, tapi imannya, tubuh rohani, manusia rohani dikuatkan. Ya. Sampai waktu saya ketemu sama Bu Deno ya malam itu juga. Bu Deno sambil peluk-peluk saya, saudara. Bilang, Bulani, Pak Hendri lo masih semangat lo, masih mau melayani Tuhan. Kok Tuhan sudah panggil? Saya bilang, ya Bu Deno sudah waktunya ya. Ya, semangat dia aja lo. Tadi siang lo dibawa ke rumah sakit tuh lo, saya semangat, masih mau melayani lo. Nah itu artinya saudara, dia pulang, imannya tidak menjadi lemah. Dia tetap kuat. Wah, ini luar biasa. Tidak putus asa. Ya, semangat. Mungkin waktu dia sampai di pintu surga, dia semangat gitu loh. Belum dibuka pintu, wis digetor-getor. Oh loh, saking semangatnya. Jangan patah semangat kita. Amin. Sampai akhir. Tetap beriman, tetap percaya, tetap semangat. Jangan kita menjadi lemah iman percaya kita. Amin. Haleluya. Mari saudara kita menaikkan pujian. Ayo saya undang tim musik maju ke depan. Iya, saya mau nyanyi lagu itu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Saya mau nanti Bapak Gatot Sukirno maju, tolong kasih mikrofonnya ya untuk doa syafaat dan doa penutup ya. Mari kita berdiri bersama-sama sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia. Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi. Sekali lagi seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji.
Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur. Bapa yang baik, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dipermuliakan namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bawa para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada malam hari ini, di mana kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan mendupa harum di hadapan Engkau. Dan firman Tuhan yang sudah dibentangkan menjadi rema bagi setiap kami. Engkau taruh dan Engkau meteraikan, dan bahkan Tuhan mengubah hidup kami, supaya hidup kami semakin hari semakin berdiri teguh di hadapan Tuhan. Dan kami pun memiliki iman yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Justru posisi atau keadaan yang seperti ini, situasi yang seperti ini Tuhan, bawa kami jemaat GBT Orat Labora, dari Bapak Ibu Gembala, para penatua diaken, demikian juga jemaat besar kecil tua muda, tidak terkecuali mereka dibawa oleh Tuhan untuk semakin mengerti rencana Tuhan, tahu kehendak Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, berselah di hadapan Tuhan, supaya kami mengenal Engkau secara pribadi lebih hari lebih dalam lagi. Karena kami tahu rencana Tuhan, kami tidak boleh bergopoh-gopoh dalam dunia ini. Kami hidup tidak boleh Tuhan sembarangan serampangan, tetapi kami harus pandai cerdik, karena iblis mengaum-ngaum hendak menerkam pada siapa yang hendak ditelannya. Tapi kami percaya Tuhan, iman kami mengatakan pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, karena Engkau tidak pernah lelap, Engkau tidak pernah tertidur. Mazmur 121 katakan, Allah tetap menjaga orang-orang miliknya. Oleh sebab itu, peliharakanlah sidang jemaat GBT Orat Labora ini. Terima kasih Allahku, kami rindu Tuhan, bukan kematian massal yang terjadi, tetapi pertobatan massal. Dan bahkan berkat-berkat kecurahan rata kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBT Orat Labora. Yang bahkan kesempatan ini kami boleh Tuhan duduk diam di bawah kaki Engkau, dan kami boleh hadir, diizinkan hadir di gereja sebagian, dan bahkan yang lain meeting di rumah. Berkat-Mu juga Engkau curahkan di tempat ini, juga Engkau curahkan yang ada di rumah-rumah juga. Kami yakin percaya mereka diberkati oleh Tuhan, karena mereka rindu memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Allahku, terima kasih. Sekali lagi kami mohon kekuatan, kami mohon perlindungan, kami mohon kesehatan yang daripada Tuhan, dari Bapak Ibu Gembala keluarga, penatua diaken keluarga, dan bahkan sidang jemaat dan keluarga mereka dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, pemerintahan Bapak Jokowi beserta dengan wakil dan kabinet Indonesia Maju. Tuhan Engkau berkati, yang saat-saat ini gencar-gencarnya mereka berperang. Mereka ada hal-hal orang-orang yang tidak merongrongnya dalam kepemimpinannya. Tuhan, dalam nama Yesus, beri kekuatan kepada Bapak Jokowi. Berikanlah penghiburan, pertolongan, perlindungan, baik Bapak Jokowi beserta orang-orang yang konsisten dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa ini. Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi, dan bahkan Engkau selamatkan niat baik daripada pemimpin kami untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, Engkau menyertai, tangan-Mu yang kuat, Engkau akan menyertai pimpinan kami, dari pusat daerah sampai pucuk gunung sekalipun. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin mereka yang berniat jahat. Tuhan, Engkau ampuni, Engkau sadarkan supaya mereka bertobat. Terima kasih Allahku, orang-orang yang hendak meruntuhkan negeri yang tercinta NKRI ini, patahkan rencana-rencana jahat mereka dalam nama Yesus.
supaya mereka sekalian bertobat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Kota Surabaya, tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan pada kondisi yang seperti ini, supaya gereja-gereja Tuhan pun kerinduan untuk memuji dan memuliakan, menyembah Engkau Tuhan, bersatu untuk memuliakan Tuhan. Banyak penginjilan-penginjilan yang semakin terbuka. Ini adalah kehendak Tuhan, karena firman Tuhan berkata, kalau telinga orang-orang dalam dunia ini semua mendengar Injil, maka kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Itulah menjadi kerinduan kami, supaya Tuhan Engkau cepat datang. Kami rindu Tuhan bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Segera berlalu pandemi ini dari bumi ini Tuhan, khususnya Indonesia, supaya bangsa kami dapat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, yang sejati, yang daripada Tuhan. Bukan secara fisik saja, tetapi secara rohani pun juga dimerdekakan di dalam Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih baik kami yang sudah hadir di tempat ini maupun yang meeting di rumah. Tuhan Engkau memberkati. Saudara-saudara kami yang sudah berkesusahan, kehilangan istri, mereka semua Tuhan hiburkan. Tuhan tolong anak-anak mereka, hiburkan suami mereka, istri mereka, Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Pemuji pemusik, hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman malam hari ini, terus Tuhan melindungi, beri kesehatan dan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan pulang dan berpisah satu dengan yang lain. Dan kami akan datang di mana waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Akan kami gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Berarti kita mau berpisah. Dan dengan malam hari ini beristirahat yang cukup, sehingga kami memiliki peristirahatan yang berkualitas. Besok boleh bangun kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah bersama-sama dengan berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai dalam usaha pekerjaan saudara, di dalam rumah tanggamu, di dalam studi sekolah kuliah saudara, dan dalam pelayanan dan pengiringanmu dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa namamu tercatat dalam buku kehidupan yang kekal dalam nama Yesus. Kita menyanyikan pujian ini. Kiranya Engkau menyertai aku dan yang di rumah selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Dia orang yang sangat baik. Lalu dia orang yang perhatian banget ya. Dia suka sekali membantu pelayanan di Papua.
Saya melihat betapa semangatnya saat dia memimpin dan melayani Tuhan dalam HLBN. Saya melihat bahwa dia dalam melakukan pelayanannya, dia seorang pelayan Tuhan yang semangatnya berapi-api. Saya tahu bahwa dia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan ketika dia diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Dia yang begitu energik, dia yang begitu sukacita dalam setiap pelayanannya. Seorang ibu yang begitu baik, mengasihi dan bertanggung jawab kepada keluarga. Dia orang yang sederhana, tapi dia orang yang sangat kaya secara rohani. Dia suka memberi, dia perhatian. Ya. Dia benar-benar seperti mengeluarkan tenaga dia, benar-benar dia totalitas. Itu bisa saya lihat dari reaksi, mimik wajah dari almarhumah itu. Setia, bahkan dalam perkara kecil pun dia begitu setia. Orang yang begitu baik, orang yang begitu peduli kepada sesama, orang yang selalu setia melayani Tuhan, selalu semangat melayani Tuhan. Selalu setia datang ibadah, ya. Dan dia juga bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Beliau selalu menolong saya, membantu saya, bahkan seringkali memberikan saya support di dalam pelayanan. Beliau selalu berkata, "Giel, kamu harus semangat melayani Tuhan. Giel, kamu jangan pernah mundur. Kalau kamu semangat melayani Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau." Saat ibadah, ucapan syukur di rumah kami tanggal 29 Mei. Kami itulah pertemuan terakhir kami. Saya percaya bahwa Bu Elvi sudah bersama dengan Tuhan dan dia tidak sakit lagi. Untuk Bapak Sugiantoro, Eca, juga Via, senantiasa Tuhan berikan penghiburan yang daripada Tuhan Yesus, sehingga apapun yang saat ini terjadi, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Bapak Sugiantoro, Eca, dan Via diberi kekuatan, iman, tetap semangat seperti Ibu Elvi sudah menunjukkan teladan yang baik, yaitu terus dalam hidupnya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk Pak Sugiantoro dan anak-anak, Tetap terus Tuhan kuatkan dan beri kesabaran, kekuatan datangnya daripada Tuhan. Terus Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan buat Om Sugiantoro, Eca dan Via. percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk Tante Elvi. Ingat Pak Sugiantoro, anak Eca dan Via, press on, tetap maju di dalam Tuhan. You've done a good job.